Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang saya hormati, saya mendapatkan kesempatan bincang-bincang dengan Bapak Haji Ahmad Farid. Kali ini saya ingin menimba pengalaman beliau ketika suatu saat sedang berada di luar negeri. Dan pada saat itu beliau mendapatkan pengalaman yang menarik sekali menurut saya, karena saya juga di sini sebagai tetangga beliau ikut heboh, katakanlah gitu kan ya, dengan pengalaman Pak Farid itu. Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Tarmizi. Terima kasih kita ngobrol lagi di sini. Saya itu kan kalau ketemu Pak Farid selalu saja ingat, saya lupa berapa tahun yang lalu Pak Farid pergi ke luar negeri dalam perjalanan wisata gitu kan ya. Saya lupa kemana saja, dan akhirnya saya tahu Pak Farid berada di Belanda gitu, dan saya mendapatkan berita Pak Farid mengalami musibah. Boleh kita dapat share pengalamannya Pak Farid, karena itu rasanya penting. Ya, terima kasih Pak Tarmizi. Jadi terus terang memang kita waktu itu menyempatkan diri untuk pergi ke Eropa terkait sama ingin tahu aja sebetulnya perjalanannya. Ya, di luar perjalanan dinas lah. Jadi benar-benar perjalanan wisata. Kebetulan dari sekian hari perjalanan, ada hari tertentu sampai ke Belanda. Nah, di Belanda itu saya mendapatkan serangan jantung yang mendadak. Di situ saya belajar bahwa intinya manusia yang gagah sekalipun atau manusia yang merasa dirinya sehat, bisa tiba-tiba Allah kasih musibah mendadak. Nah, itu yang menyebabkan saya harus masuk ICU di rumah sakit Leiden. Karena sehat kan waktu dalam perjalanan pertama? Sangat sehat, sudah di MCU, jadi udah medical check up dan sebagainya. Alhamdulillah semuanya oke. Baru saya mengadakan perjalanan. Dan Belanda bukan tujuan pertama kan? Bukan, Belanda itu sudah boleh dikatakan tujuan keempat lah. Jadi tinggal Belgia sama Perancis saja rencananya. Oh gitu. Nah, saya mengatakan bahwa saya belajar banyak bahwa kita tidak boleh terlalu pede dengan kesehatan kita, karena bisa setiap saat serangan datang mendadak, ya kan gitulah. Iya. Padahal Pak Farid ini waktu berangkat, saya tahu betul sangat fit, badannya lagi sehat, apalagi badannya kan memang kelihatan lebih gede dari saya. Tapi pada waktu itu mengalami mendadak serangan jantung mendadak. Nah, kebetulan serangan jantungnya itu boleh dikategorikan serangan jantung hebat. Jadi artinya saya koma hampir 15 hari gitu loh, dengan kondisi tidak sadarkan diri dan di ICU. Sebelum perbincangan ini kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan share kepada kawan-kawan yang lainnya. Jadi 15 hari berada di rumah sakit, tidak sadar sama sekali? Tidak sadar sama sekali. Baru nanti ke kamar biasa sekitar 20 hari lebih, sehingga total 40 hari di rumah sakit itu kan. Tepatnya di mana rumah sakitnya, Pak? Rumah sakitnya di Leiden Universitas, jadi LUMC rumah sakitnya. Nah, kenapa di LUMC? Kebetulan pada saat saya jatuh kena serangan jantung itu di Keukenhof. Nah, Keukenhof itu bekerja sama rumah sakit Leiden tersebut. Nah, kebetulan di rumah sakit Leiden itu ada spesialis jantung yang mumpuni lah, katakan kasarnya begitu. Nah, di rumah sakit Leiden itu saya mengalami operasi untuk jantung itu hampir 5 kali. 5 kali? Operasi maksudnya gimana, Pak? Nah, pertama itu pemasangan impela itu kayak alat pancing jantung kecil pakai baterai yang menyebabkan jantung itu tetap berdetak walaupun tersumbat. Kedua, masih berhenti juga jantungnya, belum sempurna, dirapikan lagi, pasang ring sampai 5 ya. Selanjutnya adalah
perbaikan untuk darah, karena darahnya itu pembuluh darahnya sudah menjalar kemana-mana, jadi artinya tumbuh pembuluh darah baru yang keluar dari jantung udah. Jadi cari jalan sendiri sudah karena tersumbat. Nah, berikutnya adalah pelepasan impela juga. Nah, total 5 kali itu yang menyebabkan intinya rumah sakit mengatakan kemungkinan hidupnya pada saat hari hanya terjadinya peristiwa itu sekitar 5%. Kemungkinan hidupnya 5%. Iya. Jadi saya itu termasuk sudah pihak rumah sakit sudah mengukur-ukur peti mati untuk membawa ke Indonesia kan gitu loh. Terus terang kami di sini di Jakarta pada waktu itu ya secara pribadi saya udah putus harapan udah. Buktinya saya putus harapan, saya lalu mengambil langkah untuk baca doa di masjid gitu kan, panggil kawan-kawan. Pikir saya, wah ini udah susah nih gitu. Jadi ternyata Pak Pari juga di sana juga mengalami hal yang sama gitu kan. Cuman saya salut juga, saya harus berterima kasih dengan istri saya. Istri saya itu setiap hari mengaji, jadi istilahnya saya lama-lama mendengar bahwa kesadaran saya itu bisa timbul karena dengar suara mengaji, ada orang mengaji setiap hari. Itu yang membuat saya akhirnya tersadar dan memahami bahwa intinya kehidupan itu ada titik baliknya gitu ya. Iya. Pada waktu baru masuk rumah sakit, Pak Pari sadar ya? Pada saat masuk rumah sakit tidak sadar. Sudah tidak sadar. Tidak sadar. Iya. Gitu loh. Artinya ketika mendengar suara ngaji itu sudah hari keberapa itu Pak? Tahu Pak? Itu setiap hari dia mengaji, tapi kedengeran suaranya cuma lamat-lamat terus hilang, lamat-lamat hilang, tapi lama-lama saya mendengar secara jelas kan gitu. Semakin keras kira-kira gitu ya. Iya. Iya. Nah, itu sehingga saya meminta untuk istri saya mengaji terus kan gitu loh. Biar indikasi bahwa Bapak masih sadar kira-kira ya. Cuman saya salut juga sama istri saya, dalam tempo 1,5 bulan tanpa prepare tempat tinggal, tanpa prepare keuangan, tanpa prepare ini, dia hidup di Belanda 1,5 bulan dengan in the cost di tempat mahasiswa yang kebetulan mahasiswa Indonesia yang pulang ke Indonesia. Nah, alhamdulillahnya orang-orang Indonesia yang berada di Leiden membantu, termasuk mencucikan pakaian kotornya keluarga kita, terus menyediakan tempat tinggalnya, terus menyediakan makanannya dan sebagainya. Sama istri pada waktu itu belum pernah ke Leiden ya? Belum pernah. Jadi blank ya, tidak paham Leiden ya? Iya. Artinya kawan-kawan, kesulitan sekali untuk istrinya umpamanya untuk cari makan, mau beli minum kemana, gitu kan pasti akan kesulitan. Iya. Kehidupan sehari-hari lah. Iya, kehidupan sehari-hari. Selama 1,5 bulan kan nggak prepare. Iya. Jadi Leiden itu ternyata kota yang familiar untuk orang Indonesia. Jadi artinya banyak orang Indonesia yang kuliah di situ sejak zaman dulu. Sehingga saya juga cukup heran kenapa selama saya dirawat 40 hari di rumah sakit Leiden tersebut, hampir tiap hari ada orang Indonesia yang besuk gitu loh. Karena kawan-kawan di Leiden itu jadi akrab karena mereka dari email ke email mengetahuinya. Bahkan beberapa teman yang dari kebetulan jalan ke Eropa dari Indonesia sempatkan mampir ke Leiden. Termasuk saudara yang tinggal di Jerman datang ngeliat dan sebagainya. Nah, itu juga saya sangat berterima kasih kepada pimpinan Adira juga, yang intinya sangat perhatian setiap saat dia minta informasi tentang kondisi kesehatan saya. Ya. Terus selanjutnya ya perlu Bapak kita maklumi juga bahwa sakit di luar negeri itu biayanya sangat mahal. Pasti. Sedangkan di sini saja lagi mahal. Iya. Di rumah sakit di luar negeri itu sampai saya istilah kasar kaget-kaget lah lihat angkanya. Sangat mahal. Tapi dengan istilahnya dengan izin Allah sehingga ada jalan keluarnya, sehingga bantuan dari kanan kiri termasuk bantuan dari pimpinan perusahaan sehingga ada solusinya kan begitu. Baik Pak Pari, selama Pak Pari tidak sadarkan diri 15 hari ya? 15 hari tidak sadarkan diri. Mungkin bahasa kita hari-hari itu sudah mati suri, gitu kan ya? Ada pengalaman nggak apa yang Bapak dapatkan ketika mati surinya itu? Jadi saya itu lucu juga Pak. Secara nyata saya masih ingat saya bermimpi apa sampai hari ini.
Jadi mimpi itu seolah-olah nyata gitu ya. Jadi saya melihat seolah-olah saya hanya bermimpi untuk perjalanan ke desa-desa di Belanda dan sebagainya, ketemu orang Indonesia, dialog dan sebagainya gitu-gitu aja Pak. Termasuk saya melihat istilahnya petani-petani Indonesia yang ada di Belanda dan sebagainya. Dan saya melihat kehidupan mereka itu, jujur aja mereka itu sudah bertahun-tahun tinggal di Belanda sehingga mereka itu sebagian besar kangen juga untuk pulang ke Indonesia, kan begitu. Iya. Dialognya seperti itu. Iya. Yang saya merasakan di mimpi saya itu. Artinya mimpi Bapak itu seperti mendapatkan pengalaman keliling di Belanda, iya. begitu kan ya. Belusukan lah. Belusukan. Nah, setelah Bapak sadar, lalu apa yang Bapak pikirkan ketika itu? Nah, karena itu Pak, Belanda itu bagi saya itu dirawat di sana cukup sulit ya. Karena apa? Karena saya kan nggak bisa bahasanya. Jadi mau ngomong ke dokter aja apa yang saya rasakan, saya mikir dulu kan. Iya. Untung alhamdulillah Allah menghadirkan seorang teman yang entah dari mana datangnya, dari kota mana datangnya, membantu saya untuk menerjemahkan apa yang saya rasakan, apa yang saya inginkan. Teman ketemu di sana atau teman dari Jakarta? Teman ketemu di sana, saya nggak tahu dia udah berdomisili di sana. Iya. Kebetulan dia menikah sama orang Eropa, sehingga dia berdomisili di sana. Dan teman itu sampai cuti untuk membantu saya gimana caranya berdialog sama dokter, kan begitu. Nah, teman itu orang Indonesia yang sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di Belanda, kan gitu. Iya. Nah, itulah membuka jalan saya untuk bisa mengutarakan apa yang saya rasakan ke dokternya dan sebagainya, kan begitu loh. Nah, teman itu juga cukup telaten untuk selalu termasuk menemaninya juga, mengiringinya dan sebagainya, membantu untuk menyampaikan segala sesuatu pesan terhadap dokternya. Karena dokternya pun kalau kita bicara bahasa Inggris itu agak kesulitan juga kan gitu loh. Dokternya bilang, saya udah capek-capek operasi, saya harus mikir juga menerjemahkan dari bahasa Belanda ke bahasa Inggris. Karena bukan bahasa dia. Iya, ke bahasa Inggris kan gitu loh. Jadi tolong temennya aja yang ngomong, mereka bilang seperti itu. Nah, selama berapa hari sesudah 15 hari tidak sadar itu tuh, apa yang lalu dilakukan oleh Pak Farid di tempat tidur? Iya, jadi begini Pak. Kalau di Belanda itu intinya setelah masuk ruang ICU kita ada ruang pemulihan ya. Di sana boleh dikatakan hampir nggak ada kelas lah Pak. Jadi ruang pemulihan itu biasa, dipindahkan ke ruang pemulihan biasa. Nah, di ruang pemulihan itu alat-alat mulai dicabut kan gitu. Taunya bedanya saya alat-alat aja. Karena jujur aja pada saat di ruang ICU berisik banget alatnya Pak. Tati tut bunyi terus kan gitu loh. Karena alat untuk monitoring jantung, alat untuk monitoring segala macam ya kan, termasuk kesadaran dan sebagainya, respirasi dan sebagainya. Nah, itu alat itu berisik bunyinya. Ya, ini pengalaman kawan di rumah sakit di luar negeri, di negeri Belanda tuh.